Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini penulis ingin bahas soal modifikasi rem ya. Jadi penulis bacanya di grup Nmax ya. Baca di grup Nmax ada yang tanya, motor saya ini udah dimodifikasi, udah power up, tenaga nambah, CVT sudah dimodif, top speed 143. Entah kenapa ya, angka 143 kok jadi angka keramat untuk Nmax modifikasi CVT. Ada yang ngomong 143 standar, hanya modif CVT bisa segitu. Ada yang di power up. Sembulah. Kenapa kok 143? Yang jadi fokus adalah dari sisi upgrade remnya. Pertanyaan upgrade rem apa itu, ada yang jawab apa namanya, ada yang ngomong nggak usah, ada juga yang nyarankan merek ini mantap, merek ini mantap. Cakramnya ganti merek ini, ganti ini, mantap, macit gitu ya. Jadi bisa ngeremnya sip, tidak cekit gitu. Nah, yang penulis tanyakan, apa memang kalau yang standar itu ya, apa jenenge, gak bisa cekit ya? Kalau yang standar itu gak bisa oke banget gitu ya. Penulis sebelumnya sih waktu motor masih baru merasa rem nggak pakem ya. Tapi lama-lama kok makin lama makin pakem. Hal ini bermula ya, bukan bermula, terjadi setelah ya berapa ya, 1000 km-an lebih ya. Motor penulis 19.000 km, rem depan belum ganti. Yang sudah ganti rem belakang, yang sayangnya diganti pakai punya Fiction ya, jadi nggak pakem. Nggak pakemnya relatif dari feeling ya. Dari feeling ini rasanya apa? Gigitan awalnya itu nggak kuat gitu loh, harus ditekan banyak baru kuat. Tapi kalau yang sebelumnya, yang standarnya, yang bawaan Nmax nya sendiri, enggak. Yang bawaan Nmax nya itu gigitan pertama oke, tajam. Jadi kalau ngomongnya soal orisinilnya, kampas rem Nmax itu sudah cukup. Punya penulis rem belakang kurang begitu sip karena ya nggak dikasih yang orisinil. Depan yang masih orisinil ya oke. Ini ditekan dikit langsung gigit. Jadi kalau diomongkan yang lain-lain lebih sip ya, oke lah, mungkin lebih gigit, lebih nyokot ya, ditekan sedikit sudah nyek gitu ya. Tapi apa benar itu yang kita perlukan? Karena yang dibutuhkan itu adalah rem yang mampu membuat ban itu ngelok.
Dan selama penulis pakai NMAX ini, walau belakangnya sudah enggak ori sekalipun, untuk bikin ngelok itu masih mudah. Yang rem depan karena masih ori, untuk bisa bikin depan ngelok menurut penulis memungkinkan. Penulis selama mengerem mendadak ya, itu tidak pernah merasakan rem depan itu kurang kuat. Mengapa penulis ngomong gini? Karena aduh banjir. Karena kalau di Honda Beat, wah, wis apa? Nggak pakemnya kerasa lah kalau di Honda Beat itu. Ditekan kuat banget itu, nggak mungkin bisa ngelok gitu loh. Kalau yang NMAX ini penulis yakin bisa ngelok walau sudah dalam pengereman yang intensif ya. Jadi ketika motor sudah benar-benar nukik gini ya, ditambah lagi kekuatannya itu masih bisa ngelok. Penulis yakin seperti itu. Karena penulis ngeremnya juga termasuk kuat ya. Penulis sayang nggak ada kesempatan sehingga nggak bisa nunjukkan, nggak ada jalan. Tapi sebelumnya penulis bisa ngerem ya kurang dari 4 detik lah. Itu sudah standar, sudah termasuk ukuran normal ya. Sudah pakem banget lah. Motor dengan berat 130 tambah berat badan penulis saat itu 75, anggap aja 200 kilo ya. Dengan ban besar, dengan rem bawaan bisa ngerem kurang dari 4 detik, itu sudah oke lah menurut penulis. Kita nggak butuh upgrade pengereman yang ekstrim ya, nggak butuh nambah lebih kuat ya. Kalau misalnya ada masalah, rasanya cuma cukup ganti kampas remnya aja. Yang masalah paling cuma kampas rem. Ini loh, saya tunjukin jalan ini loh. Jalan ada pasirnya, jalan ada tanahnya. Ya kayak gini nih Indonesia, banjir membawa tanah kemana-mana. Nah ini kalau pakai ban orisinil, wah ngeri ya. Oh ya bener ya, kalau soal pengereman yang perlu di-upgrade itu apa? Ban itu lebih penting ya, karena sistem pengereman itu standar itu sudah oke, sudah lebih dari cukup. Kecuali mungkin cari pengen tuning gitu ya, cari yang misalnya butuh untuk touring, terus butuh yang bisa tahan jarak jauh. Mungkin merasa butuh pakai selang remnya yang oke. Tapi bisa jadi ya rem jadi panas, kaliper jadi rem jadi membal macam-macam. Itu bisa jadi juga salah kampas remnya juga. Kampas rem itu kan ada yang kalau ditekan pakem, kalau nggak ditekan licin, ada yang gitu kan. Nah kita perlu cari yang seperti itu. Kita perlu cari yang seperti itu, yang kalau nggak ditekan licin, kalau ditekan pakem. Kalau yang penulis pakai sekarang ini untuk rem belakangnya, nggak ditekan menghambat,
Kalau ditekan nggak pakem. Eh. Jadi wis kampas remnya yang penulis pakai belakang ini gak sip lah ya, tapi penulis untungnya jaraknya pendek ya. Tahu gitu kenapa? Karena ya penulis kalau nyampe rumah itu kaliper lo ya, kaliper bukan cakramnya tapi kalipernya itu panasnya gak karu-karuan ya. Jadi mungkin ada yang ngomong rem belakang NMAX-nya kadang ngelos. Nah itu coba ganti kampasnya ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak agripnya, misalnya ganti selang selang remnya apa sih jenenge ini? Kabel tak selang ya. Ada yang upgrade selang remnya yang tahan penguapan? Enggak. Kalau menurut penulis itu dari kampasnya dulu. Sepertinya ada masalah pada kampasnya. Terus gak perlu teknologi macam-macam lah. Tapi sayang ya, penulis nggak bisa rekomendasi karena penulis gak pernah ganti-ganti kampas. Cuma sekali itu tok ya. Antara yang ori dengan yang punya fiction. Harganya beda ya, yang punya fiction lebih murah. Tapi ini kok gak enak. Ya mungkin buatannya beda. Saya ingat penulis waktu kampas rem belakangnya masih ori, penulis waktu nyuci gitu ya nggak pernah merasakan kaliper belakangnya panas. Tapi setelah setelah ganti jadi panas tapi nggak pakem ya. Aneh ya. Terus soal ban ya, kalau mau cari yang stabil, ngejar kestabilan ya cari ban yang kembangannya simetris. Kembangan simetris ada garis tengahnya, tapi jarang ban belakang ada garis tengah ya. Cari yang simetris saja lah. Kalau pengen betul-betul cari kestabilan di jalan yang macam-macam, terutama untuk mereka yang suka touring, kalau bisa cari ban belakang itu yang simetris, kiri dan kanannya kembangannya sama. Tapi repot ya, pilihannya sangat sedikit. Sekarang ini trennya kembangan ban itu kembangan asimetris, kiri dan kanan beda. Nggak enaknya kembangan asimetris itu adalah ya kalau jalannya licin, ada tanahnya, wis itu ban bisa geser kiri dan kanan sendiri. Untuk jalan kecepatan 100 di jalan licin dan bertanah itu mengerikan sekali. Jalan 60 aja ngeri kok. Kalau misalnya nggak ada pilihan lain ya, sekalian lah pilih jalan yang semi gundul ya, jadi yang kembangannya tipis-tipis, guratannya nggak lebar tapi sempit-sempit gitu. Nah itu bakal lebih stabil. Kalau yang bawaan NMAX ini misalnya ya kan guratannya besar-besar ya, besar-besar gak simetris. Nah itu yang bikin ngeri. Dan kembangan ban ini kayaknya juga yang membuat ban penulis itu gak sinkron, nggak bisa ngepas ke velgnya ya. Jadi kan pinggiran ban itu ada kayak garis gitu ya. Nah kalau kita lihat garis itu
jaraknya, garisnya itu ke velg bisa berubah-berubah. Saya nanti penulis rekamkan lah ya. Sebentar lagi penulis berhenti, tunjukkan apa jenenge, nunjukkan kembangannya kayak gimana. Kamera penulis nggak bawa yang ada slow motionnya ya, tapi ya coba penulis lihatkan bisa nggak. Jadi ban penulis itu nggak pernah dilepas, nggak pernah dibuka ya, tapi kembangannya itu bisa alurnya itu bisa nggak imbang gitu. Terus ya tentu ban yang lebih lebih soft itu lebih ngegrip. Kalau ya perhatian sama grip ya cari yang soft. Kalau bannya milih yang hard ya rasanya makin nggak perlu milih sistem beli kaliper, beli cakram macam-macam. Jadi kalau menurut penulis upgrade rem itu adalah lebih untuk pamer, bukan untuk nambah keamanan. Jadi ganti kalipernya, ganti selangnya, kalau nggak butuh ya ganti cakrame, itu lebih untuk pamer, bukan untuk ya fungsionalitas. Karena pengereman yang lebih besar kemampuannya itu berlebihan, karena yang standar saja sudah cukup. Tapi kalau pingin gaya, pingin pamer ya silahkan. Pingin motornya kelihatan modis ya silahkan. Tapi kalau untuk memang butuhnya benar-benar untuk fungsionalitas, jangan. Kalau mau upgrade dari kampas remnya saja. Kalau misalnya ada masalah pada sistem remnya, itu mending diganti minyak remnya, ganti oseng luwih apik. Karena bisa jadi itu ada salah instalasi atau apa sehingga minyak remnya ini ada udaranya di dalamnya. Kalau misalnya itu terjadi dari setelah ditangani di satu bengkel, pindah bengkel lain. Karena sistem mekanisme rem ya yang penulis rasakan di motor penulis ini oke. Jadi kalau ada masalah, itu ada masalah pada instalasi remnya atau minyak remnya, atau kalau habis modif atau habis pernah ganti kampas rem, yang masang kampas remnya ada masalah, nggak becus. Jadi ya pertimbangkan diservis lagi lah, ganti minyak rem, atau kalau perlu bongkar semua ya, dicuci atau apa. Dan sebenarnya ya kalau sudah misalnya motor tenaganya meningkat, top speed nambah, bukan upgrade yang dibutuhkan, itu bukan upgrade sistem pengeremannya, tapi upgrade skillnya dulu. Bisa nggak ngerem mulai dari kecepatan 100 sampai berhenti total, itu kurang dari 4 detik. Itu ya, masa uji 0-100 sering, tapi nguji 100 ke 0 nggak pernah. Perlu juga itu. Kalau sampai ngomongnya nggak berani nguji rem, nah itu bermasalah. Itu masalah itu. Itu artinya cara pengereman selama ini itu ada masalah, ada yang salah, ada yang nggak bener. Kalau sampai melakukan pengereman mendadak itu dianggap sebagai suatu hal yang beresiko,
maka cara ngeremnya salah. Karena harusnya melakukan pengereman dari 100 ke 0 kurang dari 4 detik itu adalah sesuatu yang harusnya bisa dilakukan puluhan kali, seratusan kali tanpa jatuh. Harusnya seperti itu. Kalau sampai ngomong, kenapa kok enggak mencoba melakukan uji pengereman gitu. Iya mas, takut jatuh. Dulu pernah ngerem mendadak jatuh. Itu berarti ada yang salah dengan cara ngeremnya. Nggak peduli ngomong, oh ajaran saya itu bener. Selama ini nggak pernah jatuh. Emang selama ini pernah mengerem mendadak. Namanya mengerem mendadak itu sesuatu yang sangat-sangat jarang dilakukan. Kalau pemakaian sehari-hari ini nggak perlu istilah ngerem mendadak gitu. Untuk apa ngerem mendadak? Nggak ada kebutuhannya. Kayak gini nih, kalem ngeremnya. Ngerem mendadak itu ya apa ya? Jangan sampai lah istilahnya. Jangan sampai terjadi. Mungkin ada yang ngomong selama ini saya ngeremnya udah sip berdasarkan standarnya apa? Sip berdasarkan aturan gimana? Penulis ngomong 4 detik itu pakai standarnya motor lagi loh ya. Lihat videonya orang India kalau review motor braking berapa detik itu? R15 kurang dari 4 detik. KTM RC 250 kurang dari 4 detik. Motor-motor yang sekelas 150 cc, 250 cc, motor yang beratnya 160 kg, ridernya mungkin 75 sampai 90, itu kurang dari 4 detik. Nggak ada alasan untuk dari misalnya motor Matic PCX NMAX yang bannya malah lebar ya, nggak bisa kurang dari 4 detik, nggak ada alasan. Penulis juga rasanya ya kalau untuk motor yang kayak Matic kecil gitu ya harusnya 4 detik itu memungkinkan, walau bannya lebih kecil, walau wheelbase-nya lebih pendek sehingga gampang jungkel mengarep ya. Harusnya kurang dari 4 detik itu bisa. Kalau nggak bisa, iya. Kalau sampai takut, iya. Berarti ada masalah. Kalau penulis sendiri, gak peduli ajarannya safety riding kayak apa. Karena ya penulis nggak pernah lihat demonstrasi pengereman mendadak safety riding yang dilakukan di kecepatan 100 km per jam. Nggak tahu. Ndi ono. Kalau luar negeri banyak, tapi ajaran mereka beda dari ajaran orang Indonesia. Sebagian besar juga kalau di luar negeri itu ngerem pakai belakang dulu, kayak yang penulis anut ini. Walau ada juga yang depan ya, yang pakai rem depan, tapi cara mereka ya jelas beda dari yang diajarkan di Indonesia. Jadi penulis nggak sebut detail lah ya, nanti jadi emosi lagi karena ajaran Indonesia itu ngawur dan membahayakan ya. Ironi sekolah safety riding ajarannya kok malah membahayakan. Ya, ajaran penulis, cara penulis adalah ngerem belakang. Dulu
bukan tok ya, duluan. Jadi rem belakang ditekan sedikit sehingga bodi motor ini mengangguk ke depan. Enggak banyak karena kalau banyak maka ban belakang akan gesot ya. Setelah itu baru rem depan. Kalau misalnya nggak bisa ngatur kekuatan dan ternyata ban belakang itu ngelok, biarkan, fokus ke rem depan. Selama rem depan ini masih bisa muter banyak, nggak akan resiko jatuh, masih bisa kita kontrol. Dari situ kita tekan rem depan, makin lama makin kuat. Jadi makin lama makin kuat sampai sampai ban depan itu muncul suara cit 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 ya. Citnya itu enggak terusan, enggak cit itu enggak. Kalau citnya terusan ban depan ngelok. Harus cit 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 gitu ya. Semi ngelok. Jadi memang agak susah, tapi ya harus begitu. Ini menurut penulis jauh lebih aman daripada ajaran yang pakai rem depan tok. Kalau pakai rem depan tok, orang itu ngeri, nggak berani neken banyak. Sesudah itu orang juga nggak berani juga nambah kekuatan remnya. Nah kalau pakai rem belakang dulu, walau ban belakangnya ngelok sekalipun, walau ban belakangnya goser sekalipun, walau ban belakangnya goyang-goyang ya, megal-megol sekalipun, penulis beberapa kali mengalami seperti itu, nggak jatuh. Ngerem itu masih ya cit gitu ya. Penulis pernah ngerekam yang bunyi NMAX, remnya NMAX itu atau gitu ya, kewancang. Nah sampai mana tadi lupa gara-gara ada macet. Lupa wes. Untuk pengereman yang jelas, yang paling aman, yang paling wes lupa sampai mana karena macet tadi guys. Yang jelas kalau ngerem yang paling aman dan paling reliable menurut penulis ya diawali oleh rem belakang dulu. Penulis sudah beberapa kali mengalami ban belakangnya ngelok, tapi ya tetap penulis masih bisa mengendalikan motor dari ban depan. Dan kemudian penulis lupakan sudah kalau ban belakang sudah kadung ngelok ya biarin. Penulis konsentrasi di tekanan rem depan, tambahi. Selama ini sangat membantu itu ya buat pengereman itu. Cuma iya gitu ya, saking pakemnya ya penulis itu kalau ngerem bukan lihat depan lihat belakang. Soalnya banyak orang yang ya merasa remnya sip oke gitu ya, tapi tetap aja notol menulis kalau ngerem. Maksimal motor remnya modif, remnya standar motornya modifikasi ekstrim lah ya, kaliper di upgrade pakai selang, ngomong remnya maksimal lah kok notol aku.
Jadi bukan upgrade yang dibutuhkan itu, skill, kemampuan. Kalau berani kencang, ya harus mampu ngerem lah ya. Belajar ngerem, ojo akselerasi toh. Akselerasi itu gampang emang ya. Bisa dibilang akselerasi itu gak butuh skill. Pemenang motor mati karek gaspol, wis tok, wis ikut tok, wis gak butuh kemampuan macam-macam. Gak butuh menyesuaikan RPM mana, gak perlu merasakan torsinya motor di mana. Wis langsung adalah nih gaspol, wis titik. Kalau ada yang sampai ngomong butuh dicicil diirit itu tukang tuningnya sih nggak kena ya. Tukang apa yang nyetel ECU racingnya itu yang nggak beres itu. Di mana-mana harusnya open gaspol itu yang paling mantep. Kalau sampai digiring yang paling mantep ya itu sing tuning itu gak beres itu. Terus gak peduli siapapun yang tuning is. Atau yang konsumennya yang bego ya. Sorry, jangan ini loh lah. Karena memang iya susah untuk mengetahui soal itu. Yang jelas ya belajarlah kemampuan pengereman. Karena ya penting lah ya. Sebenarnya motor standar pun ya juga butuh. Karena motor standar lari ini bisa lebih dari 100 kan. Ya wes lah, gitu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.